Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuluhul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Sahabat ihwani filah jami'an, rahimana wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kalian semuanya dimanapun kalian ada. Izinkan insan yang doib ini broadcast tentang kajian pada Ba'da Asyar kali ini, yaitu tentang doa penawar duka lara ketika hati kita di saat merundungi suatu masalah atau menghadapi suatu kesulitan dan kesedihan yang sangat dalam. Apalagi banyak orang yang terkontaminasi oleh virus COVID yang mana sudah mengglobal. Oleh sebab itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, obat yang paling mujarab untuk mengobati suatu bencana kemudaratan, bahaya wabah adalah dengan memperbanyak tasbih, mensucikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala pernah mengeluarkan statement, hal itu karena tasbih dapat mengangkat bencana dan azab siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sekiranya dulu Nabi Yunus bin Matta tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya ia akan tetap tinggal untuk selama-lamanya di dalam perut ikan yang sangat besar di kedalaman laut yang hijau itu sampai hari berbangkit atau kiamat. Silahkan dilihat di dalam tafsir surat As-Saffat, yaitu surat ke-7 ayat 143 dan 144. Dahulu historisnya Nabi Yunus bin Matta alaihi salam, ketika beliau berada di penjara perut ikan paus di kedalaman lautan yang hijau, beliau pernah mengucapkan kalimat doa tasbih. Doa tersebut diucapkan oleh Junun, yaitu nisbat kepada nama Nabi Yunus bin Matta alaihi salam, ketika beliau berada di dalam perut ikan paus, yaitu dengan ungkapan tasbihnya yang sangat terkenal dan dipublikasikan di dalam surat Al-Anbiya ayat 87, yang redaksi doanya yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah, yaitu sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan hanya Engkau semata. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk bagian dari orang-orang yang zalim atau yang menganiaya dirinya sendiri. Silahkan dilihat di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-87. Ungkapan kalimat tasbih ini silahkan diucapkan secara terus-menerus saat ketika kita sedang dirundungi suatu masalah yang sangat besar atau musibah dan ketakutan terkena wabah penyakit COVID. Adapun sebagai bentuk proteksi diri dari mara bahala dan bahaya tersebut, silahkan dibaca secara berulang-ulang
boleh dibaca pagi dan setelah petang atau setelah ba'da asyar. Boleh 1 kali, boleh 100 kali, lebih banyak lebih bagus dan bermanfaat. Sesungguhnya tiada seorang muslim pun yang berdoa kepada Rabb Tuhannya dengan menyebut kalimat doa tasbih tersebut dalam suatu ihwal apapun untuk memohon suatu hajat, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa hajat untuk dirinya. Kemudian seorang perawi Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis tersebut di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah melalui hadis Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Sa'ad dari ayahnya dengan sanad yang sama. Redaksi hadis tersebut dinyatakan oleh ulama ahli hadis termasuk hadis yang sahih, dan yang mengatakan tersebut adalah Imam At-Tirmidzi di dalam kitab hadisnya 3505. Masya Allah, luar biasa. Oleh sebab itu, doa proteksi dari segala bentuk mara bahaya dan musibah, terutama datangnya yang secara tiba-tiba virus COVID-19 yang tidak pernah kelihatan. Historisnya dahulu pernah diriwayatkan dari seorang perawi hadis yang ia mendengar hadisnya dari Aban bin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu ia berkata, "Aku mendengar sahabat Utsman bin Affan bin Abi al-Abi al-Aus bin Umayyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan doa dengan redaksi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, yang maknanya dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada segala sesuatu pun yang akan membahayakan, baik yang ada di bumi maupun di langit. Dia Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui segala ilmunya, baik yang tampak secara lahir maupun yang gaib tidak kelihatan. Doa redaksi tersebut dibaca sebanyak 3 kali di waktu petang hari atau setelah ba'da asyar. Maka orang yang membacanya tersebut tidak akan tertimpa bala bencana atau musibah COVID-19 yang datang dengan secara tiba-tiba hingga diproteksi sampai dengan waktu menjelang subuh pagi hari. Dan barang siapa yang membaca redaksi zikir tersebut pada waktu subuh atau setelah subuh pagi hari sebanyak 3 kali, maka orang yang membacanya tersebut tidak akan tertimpa bala bencana yang datang dengan secara tiba-tiba dan diproteksi hingga datangnya waktu petang sore hari atau sampai dengan waktu asar. Seorang perawi pernah berkata, sementara ketika itu Aban bin Utsman terkena penyakit al-falij, yaitu semacam penyakit stroke atau anggota tubuhnya mati sebelah atau lumpuh, sehingga ada seorang laki-laki yang mendengar hadis darinya memandangi kepada Aban bin Utsman merasa aneh. Mengapa Aban bin Utsman? Maka Aban bin Utsman pun berkata kepada seorang perawi tersebut, mengapa kamu memandangi? Cek bahasa Sunda nama kunaon hari didinya ningalian ka abdi bari nyurang jika nu teu percanten abdi nyarios kieu bari jeung jika nu molototan ka uing nah teu percaya meureun. Maka
beliau berkata, wallahi ma kadzabtu ala Utsman, demi Allah aku Aban tidak pernah berbohong atas nama sahabat Utsman. Wala kadzaba Utsman ala nabi, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma tidak pernah berbohong atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada hari ketika itu aku Aban, beliau berkata, terkena penyakit alpali, yaitu semacam penyakit stroke atau lumpuh mati sebelah anggota tubuhnya. Aku Aban ketika itu sedang dalam keadaan marah, sehingga aku lupa untuk membaca doa redaksi pagi dan petang yang sudah diungkapkan oleh ana di atas, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Redaksi hadis ini dinyatakan hasan sahih, yaitu hadis yang bagus dan termasuk sanadnya adalah orang-orang yang kredibel dan sahih. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5080. 8. Lafaz ini adalah miliknya. Di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dikatakan sebagai berikut. Sahabat Aban bin Utsman bin Affan, ia berkata, saya mendengar Utsman bin Affan bin Umayyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang hamba setiap subuh pagi hari dan setiap petang sore hari setelah asar, serta setiap menjelang malam hari mengucapkan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada segala sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya baik di bumi maupun di langit, dan dia Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui segala ilmunya baik yang tampak secara lahir maupun gaib. Redaksi doa tersebut dibaca sebanyak 3 kali, melainkan orang tersebut pasti dijamin tidak akan dapat dimudaratkannya atau dicelakakannya oleh sesuatu apapun, baik yang ada di langit maupun di bumi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada hilaf dan dosa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.